Bayu berjalan di depan gua dan gua berjalan mengikuti di belakangnya. Sampai tiba-tiba Bayu terpeleset dan jatuh ke celah tebing. Ia bergelantungan dan berpegangan dengan akar pohon. "Bay!" Gua menjerit panik, berusaha menarik Bayu ke atas dengan sekuat tenaga. Bukannya gua berhasil menarik Bayu naik, malahan gua ikut jatuh dan kami meluncur turun ke bawah setelah berkali-kali tubuh kami menabrak batang-batang pohon dan akar di sepanjang tempat kami jatuh. Gelap dan gua gak sadarkan diri sampai gua ngerasa badan gua diguncang-guncang seseorang. "Ki, bangun Ki, lo gak kenapa-napa kan?" Walau pusing dan berat, gue paksain diri gue buat bangun. Gue ngeliat Bayu mandangin gue dengan raut khawatir. "Serius, gue pikir lo lewat Ki. 10 menit gue coba bangunin lo, pas gue cek nafas lo masih ada." Gue agak lega. "Kita di mana ini, Bay?" "Gak tahu Ki, kita jatuh cukup jauh dari jalur." Bayu menunjuk ke atas tempat awal kita jatuh tadi. "Kayaknya gak mungkin kita naik ke sana, Bay. Bagaimana sekarang?" "Kita lewat situ aja Ki, gue cek tadi ada jalan di situ. Kali aja kita ketemu rumah warga di bawah situ." Walau dalam hati gue ngerasa gak akan ada perkampungan di daerah ini. Mana ada warga yang mau bermukim di hutan kayak gini, pikir gue. Tapi gue gak ada pilihan lain selain tetap berpikir positif dan tidak mematahkan semangat teman gue. "Mudah-mudahan kita ketemu warga ya, Bay. Atau Kang Daud pasti nyari kita ya." Setengah berdoa, gue berseru kepada Bayu. "Ya udah, tapi hati-hati ya, Bay. Jangan sampai kepleset lagi kita." "Lo bisa bangun kan, Ki?" Saking takutnya, gue lupa ngecek keadaan gue. Selain luka-luka di kaki karena celana gue yang terkoyak, gue ngerasa kaki gue sedikit kebas. Ternyata kaki kanan gue terkilir, sehingga Bayu harus memapah gue untuk berjalan. Bayu menawari gue untuk berhenti berkali-kali karena melihat kondisi kaki gue. Gue mencoba untuk menahan sakit dan memilih untuk terus jalan. Kita akhirnya sampai di tempat yang landai. Di ujung jalan terdapat sebuah gubuk yang tampak seperti warung. Walaupun tidak ada penerangan listrik dan hanya mengandalkan beberapa obor di sisi kanan kiri gubuk itu, tampak sangat terang di tengah gelapnya hutan ini. Hati kecilku menyerukan untuk segera lanjut, pergi menjauhi warung itu. Tapi Bayu bersikeras untuk pergi ke sana untuk meminta pertolongan. "Ki, ada warung. Kita bisa minta tolong sama pemilik warungnya. Mana wangi banget lagi pisang gorengnya. Gue lapar Ki, yuk kita ke situ." "Bay, yakin lo itu warung beneran? Kok gue gak cium wangi pisang goreng seperti kata lo tadi?" "Ya bener lah Ki, gak mungkin lah kita berdua salah lihat. Pisang gorengnya juga wangi beneran kok. Pasti warung bener itu Ki. Coba aja ke sana yuk, gue lapar banget sumpah." Dengan memapah gue, Bayu mendekati warung itu dan menyapa Teteh pemilik warung. Teteh pemilik warung itu berkerudung putih dan ia sedang membelakangi kami pada saat Bayu menyapanya. Tanpa merasa ada yang aneh, Bayu bertanya kepada Teteh pemilik warung, "Teh, ayah pisang gorengnya?" "Iya sebentar ya ah, ini lagi saya goreng." Tanpa menoleh, Teteh pemilik warung menjawab Bayu. "Bay, gue pengen pipis." Tiba-tiba gue gak bisa menahan untuk gak pipis. "Teh, teman saya pengen pipis. Di mana atuh kamar mandina?" "Ada di belakang, ah." "Mau gue antar Ki?" Bayu menawarkan diri, tapi gue tahu Bayu tanpa tidak sabar menunggu pisang goreng Teteh itu matang. Jadi gue mutusin buat coba pergi sendiri. "Gak usah Bay, gue bisa kayaknya." Benar, kamar mandi yang dimaksud ada di belakang gubuk ini. Sama dengan warung Teteh di depan. Di sini pun tidak ada lampu buat penerangan, hanya ada obor di depan pintu kamar mandi. Gua masuk dan gua berjongkok dan mulai pipis. Gak lama terdengar orang menggedor-gedor pintu tanda tidak sabar. "Sebentar, saya lagi pipis." Gue teriak buat menghentikan orang yang menggedor-gedor pintu. Gedoran pintu berhenti dan keadaan hening sebentar.
Tapi ketika gue hendak mengaitkan celana setelah selesai pipis, gedoran tidak sabar dimulai lagi dan makin lama makin kencang, sehingga mengguncang pintu reot kamar mandi ini. Iya, saya keluar. Gue berteriak kemudian membuka pintu. Anehnya ketika gue buka pintu, itu nggak ada seorang pun di luar. Merasa ada sesuatu yang gak beres, segera pun gue tertatih mencari Bayu. Gue melihat Bayu sedang menikmati pisang gorengnya, dan Teteh pemilik warung masih pada posisi yang sama membelakangi Bayu. Hampir setengah porsi pisang goreng sudah dilahap Bayu. Teh, tadi ada orang yang gedor-gedor pintu kamar mandi. Siapa ya, Teh? Pas saya buka tadi nggak ada. Oh, itu yang tinggal di sini juga. Teteh itu menjawab pelan. Tapi saya buka tadi nggak ada, Teh. Gue yakin penglihatan gue nggak salah. Nggak ada siapa-siapa di sana. Nggak ada juga orang yang dimaksud Teteh ini. Dia nggak suka sama yang dibawa AA ini. Suara Teteh pemilik warung sekarang mulai terdengar menyeramkan di telinga gue. Dan kontan Bayu tersedak. Gak suka? Gak suka kenapa, Teh? Bayu bertanya. Gak suka sama yang ngegantung di leher AA. Ini maksudnya, Teh. Bayu menunjukkan jimatnya. Teteh pemilik warung secara perlahan memutar kepalanya. Ya, hanya kepalanya yang berputar menghadap kami, sedangkan tubuhnya masih berada di posisi yang sama dan sedang memasak pisang goreng. Tapi yang paling membuat gue terkejut setengah mati, yaitu wajah Teteh pemilik warung itu bermuka rata, tanpa alis, tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Melihat itu gue segera berlari dengan menyeret kaki gue yang sakit, dan gak lupa juga menarik lengan baju Bayu untuk menjauhi warung setan itu. Gue terus berlari tanpa henti. Setelah gue yakin kami telah jauh dari warung dan setan itu tidak mengejar kami, gue berhenti terengah-engah. Nafas gue gak beraturan, jantung gue seperti mau pecah. Gue menoleh ke arah Bayu yang tiba-tiba bicara ngelantur. Ki, kita tinggal di sini aja yuk. Hah? Maksud lo, Bay? Masih belum pulih sok gue melihat setan muka rata sekarang menghadapi Bayu yang sepertinya sedang kerasukan. Ya lihat deh, di sini tuh gelap, dingin, rame. Banyak orang kayak gue juga di sini. Bayu menyunggingkan senyum misterius. Ia kemudian melanjutkan ocehannya. Jangan ngaco deh lo, Bay. Sumpah gue takut banget. Gue mau nangis nih. Diam gak lo? Awas jangan ngomong aneh-aneh kayak gitu lagi. Tiba-tiba Bayu bersenandung ringan dan tertawa. Tatapannya tampak kosong dan makin ngebuat gue merinding mendengar senandungnya. Tinggal di sini ya kita, Ki. Kita tinggal di sini aja. Rame sama Teteh warung itu juga. Yuk kita tinggal di sini aja, Ki. Bayu terus bersenandung dan tertawa menyeramkan. Gue mundur menjauhi Bayu. Ketika gue melihat di sekeliling Bayu muncul banyak penampakan. Di sebelah kanan Bayu ada Teteh pemilik warung muka rata. Di sebelah kiri Bayu ada Akang pendaki di mata air. Belum lagi di belakang Bayu ada harimau yang menggeram dan siap menerkam mangsanya. Dan yang paling membuat bulu kuduk gue merinding ketika udara dingin berhembus kencang dan terdengar suara hihihihihi. Suara ketawa khas kuntilanak dari atas pohon besar. Rupanya kuntilanak itu sedang mengayun-ayunkan kakinya di udara. Gue mulai menangis ketakutan. Gue berdoa sambil menangis. Semakin kencang gue berdoa, semakin dingin udara di sekitar gue. Gue mendengar suara yang mirip desisan dan bisikan yang semakin lama semakin nyaring di telinga gue. Tapi gue gak bisa dengar apa bunyi bisikan itu. Dan tidak ada siapapun di situ, hanya ada gua, Bayu, dan mereka yang sedang mengamati gua. Di antara doa yang gua panjatkan,
Gue meminta agar Kang Daud mencari gue dan Bayu yang menghilang. Tidak lama kemudian, seolah doa gue dijawab. Tiba-tiba gue mendengar seorang memanggil gue. Di, suara yang terasa familiar. Gue menoleh dan merasa sekelebat bayangan yang mirip Kang Daud di antara pepohonan. Bay, sadar, itu Bay, itu Kang Daud. Itu Kang Daud manggil gue di sana. Gue masih berusaha menyadarkan Bayu di tengah kesurupannya itu. Dengan mata melotot, Bayu mengeram ke arah gue. Gak mungkin ada Kang Daud di sini, Ki. Di sini yang ada cuma orang mati seperti kami ini. Bayu kembali tertawa menyeramkan. Dengan membaca bismillah tanpa pikir panjang, gue menyantar ke arah bayangan Kang Daud dan mulai berlari meninggalkan Bayu yang tengah kerasukan itu. Gue terus berlari menyeret kaki gue, mengikuti bayangan sekelebat itu. Gue lari makin menembus ke dalam hutan ini. Senter gue mati secara tiba-tiba dan keadaan di sekeliling gue gelap seketika. Gelap. Kenapa gak ada cahaya di sini? Belum pernah gue merasa setakut ini. Tolong, siapapun di sana. Mengapa suara gue gak keluar? Sekuat tenaga gue berteriak, tapi gak ada satu kata yang keluar. Seolah gue seorang bisu yang berusaha bicara lantang. Makin gue teriak, makin tenggorokan ini terasa tercekik, terhimpit dalam gelap. Tidak, suara itu semakin mendekat. Suara aneh yang gak mungkin berasal dari makhluk nyata. Bukan hewan, jelas bukan manusia. Suara kombinasi antara desisan dan bisikan. Suara halus yang pelan tapi terasa nyaring di telinga. Berusaha sekuat tenaga, gue gerakin kaki untuk hengkang jauh dari sini. Gue berusaha semakin menjauhi suara yang semakin jelas mengejar di belakang. Suara itu semakin jelas membentuk suatu kata yang pantang diucap pendaki. Mati. Gue terus berlari menyeret kaki sambil menangis. Tolong, gue gak ingin mati di sini. Tolong. Akhirnya gue bisa juga berteriak, tapi percuma. Gue berteriak pun gak ada orang lain juga di sini. Tapi gue gak mau mati. Gue harus menjauhi siapapun yang mengejar gue di belakang. Entah itu Bayu, entah itu setan lain yang mengejar gue. Kang Daud, gue berteriak memanggil, berharap sekelebat bayangan mirip beliau kembali menampakkan diri. Dan kembali gue melihat bayangan itu berkelebat menunjukkan arah. Kembali gue berlari mengejar bayangan itu sampai terdengar gemericik air. Bayangan itu hilang seiring dengan subuh yang mulai datang. Gue terus berjalan mengikuti suara air sampai tiba di sebuah mata air. Gue gak kuat lagi berdiri. Tenaga gue sudah habis. Kaki gue juga sakit bukan main. Gue terduduk di salah satu bebatuan berharap menunggu bantuan datang. Kang Daud pasti juga sedang mencari gue dan Bayu. Karena semalaman kami tidak pulang, karena terlalu lelah, gue akhirnya tertidur dan terbangun karena sebuah tepukan. Ternyata seorang warga menemukan gue sedang tertidur. Jangan tidur di sini, Neng. Bahaya atuh, Neng. Tolong saya, Pak. Saya tersesat. Gue menangis karena merasa lega akhirnya bertemu dengan bantuan. Neng bisa jalan. Mari saya bantu sampai ke bawah. Warga itu membantu gue turun sampai ke base camp. Ternyata Ismail dan kelompok Kang Daud juga sudah berada di sana. Ki, untung lo selamat, Ki. Bayu bagaimana, Il? Gue ninggalin Bayu di hutan karena gue takut. Dia kesurupan. Setengah terisak, gue menanyakan keadaan Bayu sama Ismail. Udah, lo istirahat dulu. Makan, terus lo tidur. Pasti lo capek banget. Nanti biar Kang Daud yang ceritain ya. Ismail memberikan teh hangat biar gue tenang. Setelah selesai beristirahat, Kang Daud akhirnya mengajak gue ngobrol. Udah tenang kamu, Di? Sudah, alhamdulillah, Kang. Bagaimana, Kang? Apa Bayu sudah ketemu? Karena kamu sudah tenang, saya akan cerita, Di. Kami sudah menemukan Bayu. Alhamdulillah. Gue segera memanjatkan syukur.
Gue merasa bersalah karena ketakutan dan meninggalkan sahabat gue sendirian. Saya turut berduka cita, Dik. Yang kami temukan jasad Bayu. Bayu meninggal di tempat setelah kalian jatuh ke tebing itu. Maksud Akang, Bayu meninggal di tempat. Tapi saya diajak Bayu, Kang. Kita ketemu warung dan ternyata itu warung setan. Terus kita kabur, terus Bayu kesurupan. Tapi dia masih hidup waktu saya tinggalin dia di sana, Kang. Dokter sudah memastikan, Di, bahwa Bayu meninggal di tempat karena patah leher waktu kalian terjatuh. Gak mungkin, Kang. Saya yakin Bayu masih hidup, Kang. Tadi malam saya bersemedi memanggil kamu yang masuk ke dunia mereka, Di. Tapi Bayu sudah meninggal. Yang bersama kamu tadi malam itu bukan Bayu, sahabat kamu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gue menangis meratapi sahabat gue yang sudah mendahului gue. Beruntung kamu tidak ikut makan makanan dari dunia mereka, Di. Jadi kamu tidak terbawa selamanya ke dunia mereka. Terakhir, Kang Daud menutup ucapannya dengan kalimat itu seraya menepuk pelan bahu gue. Karena pengalaman itulah yang akhirnya membuat gue trauma. Sehingga kali itulah pertama dan terakhirnya gue mendaki gunung yang bernama Gunung Salak.